Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV? Alhamdulillah kesempatan pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Syiar Ramadan. Dan untuk tema kita kali ini yakni manfaat berpuasa untuk kesehatan. Bagaimana pemirsa PKTV apakah masih semangat dalam berpuasa? Sesuai dengan tema kita, tentunya tetap harus semangat ya, karena berpuasa itu ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait tema kita, saya sudah kedatangan Ustadz Zainuddin dari Muhammadiyah Samarinda. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sesuai dengan tema kita kali ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk Ustadz memberikan mukadimah. Dipersilakan Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mencoba menyampaikan sedikit pengetahuan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pemirsa PKTV. Kita telah masuk dalam fase di mana kita akan beramai-ramai mengerjakan puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan ini diwajibkan sebagaimana di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hendak diwajibkan ya bagi orang beriman atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang kamu bertakwa. Sebenarnya di sini itu agak unik kalau kita mencoba melakukan proses proses penelaahan lebih jauh itu sendiri. Sebelum Ramadan, bahkan belakangan ini semenjak COVID 2 tahun ini, ramai-ramai sudah orang-orang melakukan proses adaptasi terhadap makanan, minuman, kemudian melakukan olahraga. Ya, jadi kalau boleh kita katakan dalam 2 tahun ini masuk ke 3 tahun ini terjadi proses yang sangat signifikan. Bahkan ada menggunakan puasa OCD bisa kita kenal dan dilakukan oleh salah satu YouTuber terkenal kita, Share ya. Dia OCD, dia misalnya makan saat ini jam 2 siang, berarti dia akan makan besoknya lagi. Nah, ini hal menarik ya. Hal menarik kenapa akhirnya puasa kok menjadi salah satu instrumen yang dilakukan oleh umat-umat atau bahkan tidak hanya muslim ya, non-muslim juga melakukan itu. Salah satunya kalau kita di dunia kesehatan itu orang kalau mau operasi itu pasti melakukan puasa. Iya. Nah, itu dilakukan agar tidak terjadi gerakan-gerakan peristaltik usus yang pada saat operasi itu akan mengganggu proses operasi. Jadi usus itu melakukan gerakan namanya peristaltik usus, itu jadi dia melakukan peremasan-peremasan makanan. Nah, diharapkan pada saat operasi semua organ itu menjadi non-aktif kecuali jantung. Nah, kemudian kita lanjut, kenapa bisa OCD itu menjadi salah satu puasa yang sangat bermanfaat, bahkan puasa-puasa yang lainnya juga bermanfaat. Karena ternyata ketika kita mengatur pola makan, pola minum, itu akhirnya kita bisa melakukan tubuh bisa menyesuaikan lemak jenuh dan lemak tak jenuhnya. Jadi akhirnya kolesterol, asam urat dan yang lainnya itu bisa berkurang. Makanya Rasulullah itu yang unik adalah sering puasa Senin Kamis, dan ada juga puasa Abu Daud. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa.
dalam beberapa penelitian puasa malah membuat jantung semakin sehat. Kenapa? Karena ternyata dalam proses penelitian itu, misalnya ada beberapa sampling, sampling peneliti tadi, itu ada yang perokok dan suka ngopi, dan ada yang tidak. Ternyata kesehatan perokok dan ngopi ini membaik dalam artian kerja jantungnya. Jadi kafein, nikotin, dan tar itu terkadang membuat candu dan membuat kerja jantung lebih berat. Jadi ketika kita minum, makanya orang habis ngopi yang khas ya, kopi khas misalnya kopi hitam, biasa yang anak muda tuh Vietnam Drip dan yang lainnya, itu terjadi proses di mana adrenalin memacu dan jantung itu memompa lebih cepat. Itulah kenapa orang sering dikatakan melek atau susah tidur. Dan ini prosesnya agak lama. Dia adrenalin memacu itu 2 jam, 3 jam. Bahkan bisa ada yang kalau sudah terbiasa sekali minum kopi udah sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Nah, itu kita namakan dalam dunia kesehatan insomnia. Nah, saat dia melakukan puasa, akhirnya dia mengontrol makan. Dan ketika dia mengontrol makan, dia pastinya akan mengurangi kafein, nikotin, dan tarnya tadi. Kan tidak boleh ada bahasa merokok gitu. Itu apalagi ngopi kan gitu ya. Puasa itu kan tidak minum, tidak makan, tidak merokok ya, dan melakukan hubungan seksual. Menahan semuanya. Clear gitu ya. Instruksinya clear. Dan uniknya di dalam agama, di dalam Quran surah Al-Baqarah tadi, orang yang begitu dikatakan bertakwa. Kan menarik ya, orang berpuasa itu dikatakan bertakwa. Kenapa dikatakan bertakwa? Karena dia menjaga dirinya. Dan ketika dia menjaga dirinya, insya Allah dia akan melakukan ibadah lebih baik. Jika dia sudah menjaga dirinya, dia melakukan ibadah lebih baik, maka disitulah dia dikatakan bertakwa. Itu ya. Nah, kembali ke, tapi gini ya, ini ada semacam kekeliruan dalam masyarakat menurut saya ketika melaksanakan buka puasa. Jadi setelah dia puasa seharian, kemudian dia berbuka. Nah, mayoritas kita pada saat berbuka puasa tadi, pertanyaan kemudian, kenapa orang yang berpuasa masih saja terkena ada penyakit mah, ada asam urat dan yang lainnya? Nah, itu kan unik. Kenapa? Karena pada saat dia berpuasa, dia seperti melakukan makan siang atau makan berat biasanya. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan, pada saat berpuasa, Rasulullah hanya makan 3 kurma, kemudian segelas air. Berbukanya ya? Berbukanya. Nah, ada yang mengikuti itu juga, tetapi kadang lupa makan. Nah, akhirnya emahnya kambuh. Nah, ini yang jadi masalah. Pada saat berbuka puasa, hendaklah seperti tadi, makan kurma atau air putih. Boleh misalnya air putih hangat atau teh hangat ya. Teh hangat yang saya tidak menganjurkan gula rafinasi itu ya, gula butir atau apa. Ya kalau bisa, kalau mau menggunakan karena kebiasaan boleh. Ya, kemudian setelah itu barulah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib hendaknya memakan buah. Jadi makan buah. Kalau masih merasa buah sekarang mahal dan yang lain, makanlah pisang. Tapi buah-buah yang yang tidak menyebabkan penyakit kita kambuh. Masih fresh gitu ya buahnya ya. Kemudian setelah itu tarawih, habis tarawih lah baru makan. Jadi setengah 9, jam 9. Nah, itu akan sama nanti polanya seperti OCD. Ya. Nanti setengah 9 besoknya kita akan makan, pasti berat badannya akan turun. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan Rasulullah SAW. Dan beberapa podcast yang saya tonton Deddy Corbuzier itu kan dia terpukau dengan Islam karena puasa tadi. Iya. Gitu ya. Nah, nanti sahurnya gimana? Sahurnya itu kalau bisa jangan berat, tapi memperbanyak minum air putih dari habis sholat tarawih, kemudian mendekati sahur. Oh, nanti ini susah nih, pasti pertanyaan kemudian loh. Nanti saya malah susah kalau misalnya sering minum air putih bangun. Dan memang kalau berpuasa itu bagi yang punya kencing manis, diabetes mellitus, dan jantung,
itu memang harus berkonsultasi cara berpuasanya. Karena orang kencing manis itu ada namanya bahasa Indonesia mudahnya adalah mudah kencing. Iya. Jadi ketika itu maka dia dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter agar nanti bisa mengatur minum obatnya dan akhirnya bisa mengatur kapan dia harus bolak-balik kamar mandinya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kapan sahurnya ya, sahurnya alangkah baiknya itu boleh buah-buahan, boleh karbohidrat, roti boleh. Tetapi pada saat sahur tidak seperti berbuka. Karena sebenarnya kalau diet OCD itu dia tidak makan sampai seterusnya. Sampai nanti 8:30 malam lagi, gitu harus ya. Sesuai jamnya. Ya, dia tepat waktu. Jadi misalnya 8:30 habis tarawih makan, jadi besoknya dia makan lagi. Ini bagi pemirsa yang mau turun berat badan ya, insya Allah. Dilakukan Insya bisa Allah, ya. bisa, sangat-sangat bisa. Tapi hati-hati bagi Anda yang makannya hati-hati. Jangan pada saat buka puasa, saya kembali ke buka puasa dulu ya, sebelum saya jelaskan sahur. Saat buka puasa kita langsung makan makanan yang berminyak, berlemak. Terbiasa kejadian setelah orang berbuka puasa itu nafasnya agak anget atau panas, kemudian tenggorokannya sakit. Karena apa? Karena tadi buka puasanya langsung dengan air es. Air es, kemudian berhati-hati terhadap pembelian takjil buka puasa yang menggunakan pemanis. Karena pemanis ini akan mudah membuat kita radang. Setelah radang akan membuat infeksi dan itu akan melakukan terasa nyeri tenggorokan yang tidak biasa. Jadi batuk ya. Batuk bahkan. Nah, itu kan akan menyiksa sekali. Kemudian bagaimana dengan sahurnya? Saya kembali kepada sahur tadi. Sahur tadi itu biasanya boleh roti tetapi jangan yang berat. Ya, boleh. Makanya Rasulullah itu jarang sekali sahur seperti yang dijelaskan yang berat-berat itu jarang. Sahur itu yang secukupnya, kemudian mendekati habis waktu. Jadi Sahur misalnya ya. Sudah mau imsak gitu mau ya. imsak, kan kata imsak itu sebenarnya imsak menuju subuh itu ada juga yang menyatakan pendapat boleh masih. Pada saat imsak pun menyatakan boleh. Ada beberapa pendapat seperti itu. Ada pendapat yang berhati-hati bahwa ya kalau sudah imsak nggak usah makan lagi. Ya. Nah boleh. Jadi mendekati subuh boleh. Karena apa? Karena agar nanti itu kita tidak tergesa-gesa dan kurang tidur. Nah ini di sini juga saya menyarankan pada pemirsa bahwa jika sahur itu jangan membiasakan jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2 itu boleh bangun, tetapi itu melakukan namanya proses ibadah, misalnya qiyamul lail, sholat malam, atau misalnya terkadang ada juga yang tidak tarawih di masjid tapi tarawihnya di rumah boleh ya. Gitu ya. Nah, dan usahakan waktu tidurnya cukup. Kalau tidak cukup, itu nanti akan membuat hipotensi. Hipotensi itu apa? Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah, di mana nanti kalau kita jalan itu kita merasa terhuyung-huyung, terutama perempuan ya. Kalau misalnya lagi menstruasi berhati-hati. Bangun tengah malam itu beresiko. Ya pastinya kalau perempuan haid tidak puasa kan. Ya, oke. Namun kan terkadang perempuan, istri itu menyiapkan makanan. Jadi berhati-hati terhadap hal itu. Setelah itu barulah kita berpuasa dan akhirnya mengurangi aktivitas. Prosesnya adalah ketika pagi itu boleh berolahraga karena masih dalam keadaan spiritnya kuat ya. Iya. Boleh. Tapi pada saat sore misalnya habis zuhur, habis asar itu jangan di olahraga berat. Kalau mau treadmill boleh untuk melemahkan otot-otot badan, kaki dan lengan. Tetapi tidak dianjurkan berat, kecuali punya kekuatan fisik seperti atlet ya. Atlet itu sudah terbiasa ya. Kalau kita biasanya ada hal menarik, jangankan olahraga, yang mancing saja awalnya dari rumah puasa, tapi dalam perjalanan di dalam tempat mancing lewat pentol karena panas ya akhirnya nggak kuat. Nah itu yang jadi masalah. Karena apa? Dia tidak tahu medan. Kalau orang mancing itu kan, kita mancing itu susah medannya. Jadi berhati-hati karena, dan akhirnya yang terjadi adalah proses dehidrasi. Dehidrasinya lebih cepat karena terkena langsung matahari. Nah, jadi itu tadi ya manfaat-manfaat puasa, terutama jantung ya. Jantung itu akhirnya gini. Ketika tadi prosesnya sudah benar, makannya akhirnya dikontrol, makanan berlemak ya terutama,
itu menjadi sebuah proses di mana tubuh melakukan peremajaan sel-selnya. Jadi selama dia belum lansia ya, 50 tahun ke bawah. Tetapi ada juga beberapa penelitian itu menyatakan bahwa orang yang berpuasa walaupun 50 tahun ke atas, memang peremajaan selnya itu tidak sepenuhnya terjadi. Dalam artian kalau kita misalnya terjadi luka atau di dalam atau yang lainnya, itu sel-selnya masih berfungsi untuk melakukan perbaikan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang lebih tua itu terkesan lambat. Bukan tidak bisa sebenarnya, terkesan lambat. Gitu ya. Nah, jadi ingin saya sampaikan pada pemirsa, puasa itu bermanfaat bagi yang melakukan treatment dengan benar. Ya. Pertama, menjaga pola makan. Menjaga pola makan seperti ya kalau buka puasa jangan seperti kalap ya, kalaparan gitu. Ya akhirnya semua makanan mau diambil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi konsumsi air dingin atau es buah dan yang lainnya ya. Karena apa? Kalaupun mau minum air dingin, ini trik ya. Mau minum air dingin nih, pengen banget minum air dingin, kasih setengah gelas yang dingin banget itu kan, kalau dari kulkas setengah gelas, habis itu setengah gelasnya air biasa. Nah itu akhirnya kita merasakan sejuk, tidak ekstrim dinginnya. Oke. Dan nggak usah ada es batunya gitu ya. Jangan ada es batu. Gitu, yang penting dingin sejuk gitu ya. Kemudian kalau mau minum es, usahakan jangan berlebihan, karena jika berlebihan bisa jadi puasa Anda terganggu karena nyeri tenggorokan, gitu ya. Nah, kita menyebutnya radang. Setelah radang akan terjadi pertama radang, kemudian menjadi infeksi. Setelah infeksi biasanya terjadi, kadang ada orang yang amandel itu malah bengkak, gitu ya. Oke, itu pengantar dari atau mukadimah dari kami. Monggo. Baik, Ustadz Zain. Selanjutnya kita akan tanya jawab terlebih dahulu karena sangat bermanfaat sekali ya. Ternyata berpuasa dengan cara seperti itu bisa membuat kita diet gitu ya, Ustadz ya. Baik Ustadz, saya ingin bertanya yang pertama, jika seorang umat itu berpuasa tapi dia punya penyakit mah, kemudian bagaimana orang itu mensiasati cara dia berpuasa yang baik dan bisa, karena mungkin mah itu kan nggak mesti orangnya kurus gitu ya, orang bisa gemuk dan bisa. Dia pengen juga dengan puasa itu dia bisa diet gitu Ustaz. Gimana? Ini mah gemuk gitu ya, orang mah gemuk. Oke. Baik, orang mah gemuk. Jadi gini. Pertama, orang mah itu harus menghindari beberapa hal. Yang pertama, dia tidak boleh makan pedas. Satu ya. Yang kedua, dia tidak boleh makan asam. Jeruk, asam Jawa atau apapun, sayur asam nggak boleh. Apalagi bulan Ramadan kalau bisa dikontrol ya. Tadi pedas, asam, kemudian berminyak. Nah ini yang terkadang orang mah lupa bahwa makanan berminyak itu memacu, memacu untuk proses mahnya ya. Karena metabolisme tubuh lambat kan, minyak ya berlemak ketika masuk lambat dia proses. Yang keempat adalah makanan bersantan. Makanya kenapa orang mah telat makan kemudian makan padang, insya Allah tambah parah langsung kejadian. Nanti posisi pertama itu agak begah perut, dia merasa penuh perut, atau yang kedua agak ekstrim, mulai agak ekstrimnya itu sakit kepala. Yang ketiga terkadang orang bisa muntah, makan santan berlebih itu. Nah itu sekarang gimana kan prosesnya? Orang yang gemuk pengen ya tadi 4 hal tadi dihindari dulu. Kemudian memang susah karena makanan kebanyakan ya seperti itu kan Ustadz. Kita Indonesia begitu banget. Dan makanan rempah-rempah itu paling nikmat. Rendang, ya santan itu wah luar biasa. Apalagi sekali itu. Buka puasa dengan yang manis-manis gitu ya. Nah ini akhirnya kita komitmen dulu. Jadi kalau saran saya, kalau kadang diajak konsultasi teman-teman yang seperti itu, saya bilang musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tetapi bukan ya bagi orang lain. Jadi untuk hal seperti ini komitmen dulu. Mau sembuh, oke mau sembuh.
berani melakukan treatment, berani, itu komitmennya. Nah, yang menarik itu gini, ada yang menggunakan lemon ya, lemon untuk mengurangi mahnya dia. Oh, justru lemon. Padahal Ada beberapa asam treatment. ya. Treatmentnya ya. Namun saya tidak menganjurkan karena ini pendapat saya berdasarkan hasil survei karena saya kebetulan praktisi kesehatan, survei beberapa pasien. Nah, di perawatan rumah yang kami lakukan itu, ketika dia minum lemon, terkadang kalau tidak pada waktunya nggak pas apa segala macam, malah membuat bukan berarti lemon tidak bagus ya. Ada beberapa penelitian mengatakan penelitian itu bagus lemon itu. Cuman saya tidak menganjurkan karena terkadang kita itu tidak mampu mengatur komitmen. Rasulullah saja kalau makan unik ya sebenarnya. Jadi udah dibagi seperempat makan, seperempat sayur, seperempat daging, seperempat lauk. Nah itu, dan nanti harus disisakan. Gimana caranya nih orang mah yang gemuk itu bisa melakukan puasa dan bisa berat badannya turun? Sama, genggam, kemudian kepalkan. Nah ini adalah di mana nasi Anda. Oh. Ya, pemirsa pakai. Ini jumlah porsi. Usahakan makan sejumlah ini. Kalau mau segunung itu nasinya aja ya Ustadz ya. Nah, oke, sudah. Yang kedua, luruskan. Nah ini ukuran ikan kita. Ya, ini simpelnya ya. Simpelnya kalau mau diet sekaligus misalnya mau turun berat badan dalam puasa segini. Kemudian sisanya sayuran. Sayurannya ditumis menggunakan air. Jadi pemirsa PKTV tidak ada minyak. Tidak ada minyak. Coba lihat atau baca Sirah Nabawi. Makanan itu dipisah sebenarnya. Yang menarik di zaman Sirah, kalau saya zaman Rasulullah itu menurut saya dalam pembacaan saya beberapa literasi yang saya baca itu malah saya tidak menemukan kecuali biryani ya. Biryani makanan Arab itu kan dicampur ya. Tapi ada juga kan orang Arab itu punya kebiasaan makan roti dengan daging. Iya. Dan terkadang makan roti aja. Nah, itu berarti minyak dan roti ini kan terpisah. Iya. Itu ya. Nah tadi nasi segini, ikan atau ayam segini ya. Jadi kalau ikan tuh selebar ini, ayam itu segini. Bagian dada tanpa kulit. Dada tanpa kulit. Saya ulangi ya. Dagingnya aja pokoknya ya, Ustadz ya. Kemudian kalau mau buat sayur tadi, semua sayurnya itu ditumis. Kalau mau tumis boleh, tapi pakai air. Airnya dikit, terus nanti bawangnya atau apanya ditumis. Kemudian masak sayurnya. Setelah masak sudah selesai, baru dikasih minyak. Oh. Iya. Jadi minyaknya justru terakhir ya, nggak dipakai buat menumis ya Ustadz ya. Karena apa? Minyak ketika panas menjadi lemak, tidak baik dan tidak bisa sebenarnya dikonsumsi oleh tubuh. Minyak itu yang sekarang ya, minyak ya mau minyak curah ya, yang murah itu walaupun susah sekarang dicari, atau minyak premium, Dimoli dan yang lainnya, maaf saya sebut merek. Itu bagus kalau misalnya dia tidak dipanaskan. Jadi pada saat masak baru. Nah itu makan. Jadi setelah Anda menerapkan itu, bagi orang mah biasanya itu agak susah karena tidak makan sambal. Jadi buatlah semacam gini. Kalau kita hitung biji, misalnya 10 lombok, 10 butir lombok itu baru katanya terasa gitu. Oke, sekarang lomboknya jangan dimasak, jangan ditumis, jangan diapapun, potong aja, jangan 10. Mulai sekarang kurangin satu porsinya. Atau itu kalau bagi mah yang belum parah. Tapi kalau yang sudah parah, komitmen terhadap diri sendiri, tidak makan sambal ya. 4 hal tadi yang kami sebutkan selama 3 bulan, maksimal 6 bulan. Insya Allah terjadi perubahan. Yang kedua, setelah makanan, minumnya berapa? Minum itu minimal 70% dari tubuh. Ada yang bilang 2 liter atau 8 gelas. 8 gelas itu sebenarnya kurang. Kalau gelasnya 200 liter,
kita 200 mili Iya. itu 1,6 saja. Padahal anjuran secara World Health Organization WHO ataupun komunitas-komunitas kesehatan yang lain minimal sekali itu 2 liter. 2 liter itu berapa? Satu botol air mineral yang sering kita beli Iya, gede, yang besar itu sama 2 ya yang berarti ya. satu, Oh, yang 1. kecil tangguh. Itu baru 2,1 liter. Itu minimal. Maksimalnya berapa untuk memenuhi kebutuhan tubuh? Sebenarnya yang bermasalah pada orang gemuk itu kan adalah proses di mana metabolisme tubuhnya itu terganggu. Kenapa terganggu? Karena tadi makanan yang dia makan menumpuk, akhirnya menjadi lemak, dan itu memperlambat proses di mana tadi peristaltik usus, gerakan meremas-remas usus itu lambat karena semuanya lemak. Nah, permasalahan pada orang gemuk adalah suka minum yang manis, makannya banyak, tetapi lupa minum air. Beberapa teori menyatakan ada yang 2 liter, tetapi ada yang sangat baik menurut saya yang perlu diterapkan, yaitu 70% dari tubuh. Misalnya, berat saya adalah 50 kilo, misal ya, pemirsa. 50 kali 7, itu kan misalnya 350. Iya. 350 itu dihilangkan nolnya, kemudian dimajukan menjadi 3,5 liter. Jadi cara mudahnya seperti itu, 70% kebutuhan tubuh. Iya. Nah, setelah itu diterapkan, biasanya terjadi kesadaran nggak makan asam, nggak makan, nggak boleh makan semuanya itu biasanya. Tapi percaya saja, setelah 1 bulan dan menuju bulan ketiga, berat badan menurun, kemudian mah berkurang. Terus terbiasa juga Dan sudah terbiasa ya. pola hidup sehat. Rasulullah itu saya melihatnya tidak pernah makan berlebihan. Dalam beberapa sirah nabawiyah yang saya baca itu malah makanlah sebelum lapar, kenyanglah sebelum kenyang. Iya. Berhentilah sebelum kenyang. Gitu ya. Gitu Mbak. Oke, baik Ustadz. Tadi Ustadz berkata bahwa setiap tubuh itu butuh 2 liter air, minimal 2 liter air. Nah, kalau puasa ini Ustadz, bagaimana kita mensiasati dan caranya biar 2 liter itu terpenuhi di tubuh? Apakah waktu bukanya berapa gitu? Ya, sekarang gini, saya membiasakan, kalau saya setiap pagi itu 500 mili, kalau saya. Tapi itu susah ya, tidak langsung bisa. Orang pagi-pagi bangun minum segelas itu biasanya langsung muntah. Kalau yang langsung muntah, pasti kita dapat pastikan ada gangguan pada pencernaannya. Mau dia mah atau dia naik asam lambungnya atau apa. Nah, dari sekarang mulai membiasakan diri itu 1 gelas pagi itu diminum. Bangun tidur langsung ya? Langsung. Jadi pada sahur jangan langsung makan. Minum air putih langsung. Lebih bagus air putih. Cari gelas yang 250 ml. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa 200 ml itu ya. Biasanya gelas-gelas biasa kita ini kan 200 ml. Atau air kemasan yang 330 ml segini. Bangun tidur usahakan habis. Itu treatment awal. Ya. Sahur bagaimana? Sahur usahakan yang 330 ml itu buka puasa gimana? Buka puasa minimal segitu air putihnya. Kalau air putih itu tidak akan buat begah, tidak akan buat kenyang. Pasti. Ya. Makanya Rasulullah kalau buka puasa air putih dan kurma 3, gitu ya. Air putih dan kurma 3. Dan itu kemudian dia sholat. Beberapa referensinya seperti itu. Nah ini yang terkadang kita lupa bahwa kalau umat Islam itu tinggal mencontoh Rasulullah, insya Allah. Iya. Insya Allah. Setelah itu yang tadi ya 330 mili. Jadi kalau misalnya mau dibagi ke 2 liter buka puasa tadi 330 atau misalnya kalau 2 gelas 400, tapi 1 gelas dulu nggak apa-apa. Kalau nggak biasa ya, 1 gelas buka puasa, kemudian makan yang manis kan kita nih jarang ada kurma ya, menyediakan kurma, boleh makan yang manis tapi jangan berlebihan. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu minum 2 gelas ya. Jadi tidak mesti langsung 1 gelas dulu, istirahat, duduk tenang, jangan langsung makan ya. Minum lagi. Setelah itu mendekati isya. Itu sudah 600 setelah habis tarawih. Dan pada saat tarawih boleh minum. Tarawih itu nggak apa-apa minum. Setelah salam minum nggak apa-apa.
Yang penting kita bisa memprediksikan, misalnya ada yang kan 2-2-2, ada yang langsung 4. Ya. Kita bisa memprediksikan 4 rakaat selesai sholat, kan ada doa dan yang lainnya. Itu apa namanya? Kadang ada doa dan ada agak panjang doanya, boleh pakai lem gitu. Minum pada saat tarawih itu boleh. Nah, taruhlah kita minum di saat tarawih dalam proses seperti itu. Tadi sudah 3 gelas ya, berarti 600, 2 gelas. 1 liter. 1 liter dalam tarawih. Selesai tarawih, itu biasanya kita masih bisa minum sampai jam 10 itu 2 gelas. Nah, kan sudah 1.400 ya. 1.400 nanti di saat sahurnya 3 gelasnya. Iya. Jadi akhirnya 2 liter. Gitu ya. Jadi pemirsa, pandai-pandai saja mengatur siasat. Kalau ini pribadi saya, kalau saya terbiasa misalnya gini, saya kalau misalnya minum ke-3 itu biasanya saya sudah, mohon maaf, saya nyebutnya pakai medis saja, mixi ya, buang air kecil. Mixi itu pasti saya kalau sudah minum ke-3, gelas ke-3, saya pasti sebelum gelas ke-3 itu kecil. Nah, bagaimana agar tubuh tidak dehidrasi, kan pertanyaan. Setiap habis kencing minum 1 gelas, gitu ya. Jadi biasanya 2 gelas. Jadi misalnya gini, kalau sudah 2 gelas itu ditunggu aja, biasanya kencing. Sudah minum 2 gelas, ditunggu saja pasti kencing. Kebiasaan. Selama jeda dari buka puasa sampai tarawih ya itu ya. Intinya kita kalau sudah minum 2 gelas itu ada keinginan untuk buang air kecil. Air kecil ya. 2 gelas. Setelah 2 gelas buang air kecil, minum air putih. Hitung lagi, nanti setiap 2 gelas itu pasti ada kemungkinan buang air kecil. Nah itu insya Allah terpenuhi. Kekeliruan kita adalah setiap habis minum kita nggak mau, habis buang air kecil nggak mau minum. Nggak minum lagi ya. Nah tolong juga jangan langsung misalnya minum besar dihabisin. Langsung dihabiskan. Itu nggak bagus juga ya itu. Tidak bagus juga. Jadi 2 gelas. 2 gelas nanti biasanya setelah 2 gelas itu kita akan buang air kecil. Setelah buang air kecil minum air putih. Apalagi yang dalam perjalanan ya, ini yang saya juga perlu mengingatkan para driver ya. Usahakan kalau bisa di samping kanan mobilnya atau apa itu disediakan air putih. Dan sangat tidak saya anjurkan minum minuman berkarbon atau minuman racikan, misalnya ya, kopi gitu ya. Atau apa. Iya, kopi boleh untuk tidak mengantuk. Tapi tidak dianjurkan di dalam seperjalanan dia itu minum kopi terus. Harus ada air putih. Dan bahkan kalau untuk yang driver seperti itu saya sangat menganjurkan 2 botol besar dalam perjalanan. Tergantung jarak jauhnya. Tapi kalau ke Tenggarong itu nggak terlalu jauh ya botolnya tanggung. Semakin banyak dia minum, semakin banyak dia kencing nggak apa-apa. Karena itu menghindari penyakit breathing. Malah bagus kan ya Ustadz ya. Gitu. Itu jawaban saya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah kita tarawih itu kan dianjurkan untuk makan. Iya. Nah seperti itu. Apakah setelah kita makan dengan jam yang sudah malam itu tadi, pengaruh nggak sih untuk badan ini Ustadz? Kalau kita ingin diet, kan biasanya kita makan kalau diet itu jam 6 gitu sudah nggak boleh makan gitu ya Ustadz. Seperti apa? Ya makanya bulan Ramadan itu sebenarnya itu diet juga. Jadi dia nanti akan prosesnya kan kalau misalnya dia terbiasa habis tarawih, makanya harus setiap habis tarawih. Dia nggak boleh merubah polanya. Jadi kalau sebenarnya kita sehari-hari itu makan jam berapa sih kita makan aman untuk makan sebenarnya itu jam 12 sampai jam 1. Itu sudah makan berat. Lebih daripada itu jangan. Karena kalau makan lebih daripada itu kemudian nanti kita makan sore itu nanti jam 6 jam 7. Nah, nanti kan prosesnya kalau misalnya kita makan jam 3, terus kita makan jam 6 lagi, itu kan prosesnya sangat dekat. Iya. Nah, ketika proses sangat dekat itu kan makanan masih menumpuk, belum sempat selesai diproses di metabolisme oleh tubuh. Makanya kenapa orang sering, misal ya, dia tidak mengontrol makannya, akhirnya dia mudah lapar. Bahkan mau tidur pun lapar, karena dia tidak mengatur pola makannya. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat kebiasaan Rasulullah itu membiasakan dirinya puasa, tetapi itu sekarang ilmunya yang lagi dipakai oleh SIDI. Karena kan akhirnya Rasulullah itu misalnya nih makannya jam segini nih sahur. Nah dia kan terkadang tidak makan lagi, kan puasa. Buka jam 6 misalnya. Jam 6 pun Rasulullah bukannya biasa aja kan. Dianjurkan 3 buah kurma. Sama minum aja. Iya.
Tapi nanti kan kapan dia makan setelah tarawih. Yakin saja habis makan, misalnya habis buka puasa itu, kemudian nanti kita makan yang banyak, itu begah. Betul. Pasti begadang itu maghribnya susah, isanya susah, akhirnya nggak tarawihnya salah lewat. ya. Ya, pasti sudah. Jadi ini faktor kebiasaan sebenarnya. Definisi puasa itu sebenarnya yang harus kita pahami adalah bukan hanya menahan haus dan minum, tetapi juga mengingatkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Betul. Misalnya ada yang tinggal di jalan dan tidak punya rumah, itu jangan tanya kapan dia makan, minum aja dia bingung. Susah kan, gitu ya. Nah, Islam mengajarkan itu sebenarnya. Akhirnya, nah itu yang menurut saya terjadi proses bergeseran paradigma, bahwa akhirnya puasa itu nahan makan, nahan minum. Setelah buka puasa udah boleh makan apa aja. Nah itu tidak seperti itu. Karena apa? Yang kita berpuasa tadi untuk menunjukkan simpati dan empati, gitu ya. Menurut pemahaman lebih luas kalau kita tarik itu simpati dan empati terhadap orang seperti itu, dan juga akhirnya mengajarkan kita bahwa puasa itu bukan menahan, tetapi mengatur. Segala sesuatu yang pola ditahan, makan ya. Segala sesuatu yang ditahan ketika dilepas menahannya itu akan terjadi lonjakan. Iya, betul. Makanya orang habis puasa tambah gemuk. Kebanyakan memang seperti itu, Ustaz. Ya karena dia menahan makan dan minum, bukan mengontrol makan dan minum. Nah itu. Nggak jadi sehat lagi itu tadi ya, Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Ada sebagian orang yang karena tidak mau sahur, takut kelewat gitu ya. Nah itu biasanya mereka makan ya pas waktu tarawih itu apa pokoknya sebelum dia tidur lagi lah gitu. Seperti itu gimana Ustadz? Sebenarnya boleh, asalkan kontinuitas dan kemampuan lambung saluran penyernya sama. Ya. Kalau orang mah tidak saya anjurkan, lebih baik sahur. Sahurnya pun tidak perlu yang berat-berat. Jangan yang berminyak ya. Peserta PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan berminyak, bersantan, asam apa pedas tidak saya anjurkan dimakan untuk sahur. Ya. Saya ulangi, tidak saya anjurkan. Jika itu dilakukan, biasanya mahnya kambuhnya pagi. Biasanya pagi udah terasa. Mah sudah ya. Sudah kayak orang lapar padahal itu mah gitu ya. Bunyi-bunyi entah nanti kerongkongan terasa atau apa, itu biasa tanda-tanda asam lambungnya naik. Jadi 4 hal itu tolong jangan dilakukan pada saat sahur. Ya bagi orang yang sehat tidak punya mah boleh makannya itu pada saat selesai tarawih. Jadi nanti kalau misalnya dia khawatir tidak dapat sahur, boleh pada saat itu dia makan tarawih tadi. Nanti pasang alarm pas imsak ya, atau 5 menit sebelum imsak bangun minum air putih. Ada yang kalau tim kesehatan kami itu yang dokter yang sering kami konsultasi itu dia minum susu beruang. Oh, untuk sahurnya itu. Sahurnya. Tetapi tidak dianjurkan bagi yang tidak terbiasa. Jadi saya sampaikan bahwa masing-masing pola masing-masing lambung kita itu berbeda. Jadi ada yang cocok minum teh. Tehnya tapi tolong jangan ya. Jangan manis. Jangan manis, atau kalau mau menggunakan gula batu. Gula batu itu jadi saat habis mendidih diseduh, langsung diseduh sama tehnya itu kan selesai, diminum pelan-pelan. Nanti kan itu tidak cair semua yang disimpan lagi dan boleh dipakai. Oh gitu. Dan usahakan jangan sampai misalnya gula batunya habis, jangan, itu ya sama aja. Ya, Kenapa dipakai? Kita biasanya untuk terapi ke orang-orang yang suka minum manis itu menggunakan gula batu, karena orang yang seperti itu kadang suka minum hangat tapi manis. Hangat, bukan hangat malah panas. Nah, jadi kita treatmentnya adalah supaya tidak semua gula itu habis larut dan masuk ke dalam tubuh. Pakainya gula batu. Gula batu. Itu ya. Baik Ustadz, yang terakhir untuk kesimpulan dari tema kita kali ini Ustadz.
Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu menjadi salah satu tren positif di masa pandemi. Maka dari itu kita bagi umat Islam hendaknya berbangga dan berbahagia. Dikarenakan ajaran kita, yaitu Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa memperbanyak puasa itu menyehatkan tubuh. Sebagaimana telah kami jelaskan, puasa itu bisa menyehatkan jantung, puasa itu bisa mengembalikan performa tubuh, bisa menjadi baik selama pola makan, pola tidur, pola minum, dan yang lainnya itu diatur, insya Allah akan menyehatkan. Dan kami anjurkan berpuasalah dengan yang baik. Dalam artian berpuasa tadi bukan menahan, tetapi mengontrol. Hingga setelah Ramadan, sebenarnya tangannya bukan pada saat Ramadan, tetapi setelah Ramadan kita punya kebiasaan yang baik, dan akhirnya hidup kita tetap sehat dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukankah orang yang bermanfaat untuk orang lain kita bilang orang yang baik? Khairun nas li'anfa'uhum linnas. Demikian kesimpulan dari. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zainuddin atas kesempatannya berbagi ilmu tentang kesehatan waktu puasa ya Ustadz. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Baik, sebelumnya kita akan tutup dengan doa, Ustadz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan puasa kami menjadi puasa yang bermanfaat bagi kami dan bermanfaat, bernilai ibadah untuk menjadi bekal kami di tempat yang di akhir. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan puasa kami menjadi pembelajaran bahwa lapar dan haus tidaklah menjadi alasan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Malah sebaliknya, dengan berpuasa, ya Allah, ya Rasulullah, jadikan kami umat yang akhirnya berbakti dan masuk dalam kategori bertakwa, sebagaimana telah Engkau ucapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya Allah, ya Rasulullah, izinkan kami melewati Ramadan hingga akhir dan bertemu denganmu di salah satu malam, yaitu Qiyamul Lail, agar kami bisa mendapatkan segala bentuk rahmat, karunia-Mu, dan segala bentuk nikmat yang Kau titipkan di bumi. Izinkan kami, ya Allah, ya Rasulullah, bertemu Idul Fitri, agar kami mampu membersihkan dan mensucikan diri kami dalam setiap kesalahan yang telah kami buat, setiap permasalahan yang selalu kami pulang-pulang di muka bumi. Ya Allah, ya Rasulullah, tiadalah yang lebih beruntung ketika mendapat semua rahmat dan hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Zainuddin, terima kasih sudah berbagi ilmu tentang menjaga kesehatan selama bulan puasa. Semoga bisa diterapkan oleh pemirsa PKTV semuanya ya Ustadz ya. Baik pemirsa, ini tadi Siah Ramadan kali ini kita membahas tema tentang sehat selama berpuasa. Semoga pemirsa semuanya bisa menerapkannya dan bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 dengan sehat walafiat. Terima kasih, saya Rahmat Talita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dalam hidup tiap manusia tak selalu sama bentuknya.
bagaimanapun bentuk bahagia kita, semuanya akan dipertemukan karena semua muara bahagia adalah cinta. Bersama Basnas, cinta hadir dalam senyum Muzaki dan Mustahik. Cinta zakat menyejahterakan umat. Ayo berzakat ke Basnas.